tolonglah, takut kepada Allah. Karena permasalahannya ini salah faham, sehingga mentang-mentang kerjaannya berat, dari pagi sudah sarapan jam 7 pagi, makan banyak. Nggak boleh seperti itu. Anda sahur yang benar, baru besok bekerja. Kalau ternyata di perjalanan Anda dalam bekerja kok kemudian tidak mampu, tidak kuat, lemes dan sebagainya, maka dia boleh berbuka saat itu. Ada 9 orang yang tidak wajib berpuasa, dan Anda pun tidak boleh memaksanya untuk berpuasa. Jadi biar mudah, 9 orang, 9 hal yang membatalkan puasa harus sudah hafal. Sekarang 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Yang pertama adalah anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik adalah tidak wajib puasa. Dan balik itu ditandai kalau itu anak laki-laki, dia keluar mani setelah usia 9 tahun, kemudian dia keluar mani. Jika ternyata tidak keluar mani, ditunggu sampai usia 15 tahun. Kalau sudah genap 15 tahun, itu pasti sudah balik. Cuman baliknya dengan umur, bukan dengan keluar air mani. Baik. Air mani adalah sangat jelas, tidak perlu, karena sangat khusus air mani tersebut. Dengan ciri-ciri di saat keluar ada hentakannya. Kemudian kedua ada satu rasa yang berbeda dengan keluarnya air kencing atau air yang lainnya. Kemudian mohon maaf, kalau ternyata dicium adalah anyir, seperti anyir putih telur, ada amis-amis putih telur, karena sebetulnya itu juga telur itu. Atau putih bunga, yang sebetulnya putih bunga semacam telur juga. Nah, itu tidak harus ada tiga-tiganya, akan tapi salah satu saja cukup. Sehingga seorang tiba-tiba, mohon maaf, di celananya basah. Ya, jelas basahnya pasti, cuman dia ingin memastikan ini apa. Kalau ternyata dicium adalah bau anyir, sementara dia tidak merasa apapun waktu keluar. Tentunya juga tidak bisa melihat hentakannya, karena tiba-tiba sudah ada basah di celana. Kalau ternyata dicium adalah bau anyir, maka itu adalah air mani, maka dia wajib mandi besar. Dan itu pun tidak perlu dicuci, karena air mani adalah suci. Tapi kalau ternyata yang dicium adalah pesing, maka dia telah ngompol. Maka dia tidak wajib mandi, tapi celananya wajib dicuci. Karena air kencing adalah najis. Baik. Kemudian, bagi wanita, tanda baliknya sama. Yang pertama adalah keluar mani di umur tersebut 9 tahun, Hijriah. Atau keluar darah haid di usia 9 tahun, Hijriah. Jika tidak keluar haid dan tidak keluar mani, ditunggu sampai umur 15 tahun, baru setelah itu dikatakan dia telah balik dengan umur, yaitu 15 tahun. Sekarang bahasanya di saat mereka belum sampai kepada umur balik, maka anak-anak tidak wajib berpuasa. Maka bagi seorang tua wajib, biarpun dia tidak wajib puasa, kan tapi di sana ada perintah bagi orang yang mengurusinya. Kalau di rumah berarti orang tuanya. Kalau di pondok ya gurunya. Kalau yang memungut satu anak ya yang mengambilnya. Maka yang mengurusinya, biarpun anak ini secara pribadi dia belum wajib berpuasa, tapi bagi seorang yang mengurusinya wajib mengajarinya puasa dan kewajiban-kewajiban yang lainnya di saat mereka umur 7 tahun. Disamakan dengan sholat. Jadi kalau anak umur 7 tahun wajib kita ajari sholat, mengerti bagaimana cara berwudu, kemudian cara menutup aurat dan cara-cara kesempurnaan sholat. Muru auladakum bisolati wa hum abna'us sam'in. Perintahkan anakmu untuk sholat di saat mereka umur 7 tahun. Jadi umur 7 tahun kita ajari sholat, puasa, dan semua kewajiban-kewajiban. Termasuk wajib kita jauhkan dari yang haram. Jangan mentang-mentang, wah dia nggak wajib puasa, dia tidak wajib puasa dan anak kecil nggak punya dosa. Karena anak kecil nggak punya dosa, nak, kamu mau nyuri yang banyak mumpung kamu masih kecil. Kamu mabuk yang banyak.
kamu zina yang banyak. Nah, bukan begitu. Kita wajib melarangnya dari yang haram. Makanya kalau anak Anda sudah umur 7 tahun, kalau punya anak gadis, maka Anda sudah wajib, dianya tidak wajib. Anda yang wajib mengajarinya untuk mengenakan baju menutup aurat, biarpun karena umur 7 tahun kadang dilepas karena dipakai. Yang penting harus Anda latih, sudah mulai melatih. Baru nanti Anda sedikit tegas kalau sudah masuk umur 10 tahun, biarpun belum balik. Kalau umur 10 tahun lebih tegas, tapi tetap saja karena belum balik, kalau belum haid dan belum keluar mani. Dan ini pemahaman sebagian orang, selagi dia belum haid, belum balik, kan nggak punya kewajiban. Karena nggak punya kewajiban juga bebas membuka aurat dan seterusnya. Oh salah. Anda mengajarinya menutup aurat, kalau tidak Anda yang dosa, dia mah tidak dosa. Karena anak kecil nggak ada dosa. Anda yang dosa membiarkannya membuka aurat. Kemudian, dalam urusan puasa, Anda wajib mengajarinya sifatnya menghimbau. Tidak boleh dipaksa. Makanya wajib mengajak untuk sahur. Bagi dia tidak wajib berpuasa, tapi Anda wajib mengajarinya dengan wajib bagi Anda mengajaknya sahur. Biarpun ternyata nanti jam 10 sudah lapar lagi, itu pun tidak boleh Anda bebaskan, namanya mendidik. Nggak boleh Anda bebaskan makan kayak orang liar begitu, nggak ada. Tapi ya mungkin disiasati biar dia bisa menghormati bulan Ramadan, ya sudah sahur yang kedua. Biarpun tidak berpuasa pada hakikatnya. Sebab namanya anak kita mendidik berbeda-beda. Sehingga kalau di kampung dulu adanya puasa beduk bagi anak kecil. Itu sebenarnya pendidikan itu, puasa beduk. Jadi puasanya anak kecil itu sahurnya malam. Kemudian sahur yang kedua itu pas kalau keluar beduk, bunyi beduk itu kan jam 12 siang itu sebelum zuhur itu bunyi dung 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 itu suruh buka lagi. Suruh sahur lagi, sahur yang kedua. Itu bagi anak-anak. Ya. Kemudian anak kecil selesai itu anak kecil. Kemudian, tapi wajib mengajarinya. Maka jangan dipaksa. Anda himbau. Boleh dia menyelesaikan sampai satu hari, boleh. Masya Allah. Tapi jangan membiasa, jangan dipaksa. Dan paksaan itu kadang-kadang paksaan halus. Seperti anaknya pengen sepeda. Dipaksa, kalau kamu sampai sehari tak belikan sepeda. Sampai dia maksain lemes itu. Itu nggak boleh itu. Kasihan dia, nggak boleh menyiksa anak. Ya, dia tidak boleh dipaksa. Tapi himbauan karena umur 7 tahun. Baru 10 tahun nanti ada sedikit tegas. Kalau dalam urusan sholat kita pukul, tapi mukulnya bukan mukul bogem. Sebagian mengatakan seperti siwak begini, dipukul begini, yang penting biar takut. Saya nggak boleh. Ya, bukan jedor begitu. Ini yang pertama yang tidak wajib puasa anak kecil. Yang kedua adalah orang gila. Orang gila tidak wajib berpuasa. Gila beneran, bukan gila tahta, gila harta. Gila wanita, orang gila, hilang akalnya. Dia tidak wajib berpuasa dan kalaupun berpuasa dia adalah tidak sah. Baik. Kemudian gila ada bagi dua, cuman pembagian ini kadang-kadang masih benar atau tidak. Orang gila, ada gila disengaja, ada gila tidak disengaja, itu dibahas oleh para ulama. Cuman ini kita tulis juga di buku kita, ikut-ikut ya. Orang gila yang gilanya disengaja, siapa gila sengaja? Orang pada nggak mau gila, dia pengen gila. Nggak tahu ada obat, mungkin di resep pil gila, biar gila, minum obat, gila beneran. Nah, maka puasanya tidak sah dan wajib mengkodok. Jadi kalau gilanya disengaja, maka puasanya tidak sah karena telah gila dan dia wajib mengkodoknya nanti. Kalau anak kecil tadi tidak wajib mengkodok, tidak bayar fidyah. Anak kecil nanti kalau sudah dewasa nggak bayar utang, nggak bayar utang puasa, dan juga tidak perlu dibayarkan fidyah. Orang gila tidak wajib membayar fidyah, tidak wajib kodok. Kalau ternyata nanti suatu ketika kok dia sehat, tidak wajib, karena dia gila. Cuman kalau gilanya dengan disengaja, wajib kodok. Kenapa kamu sengaja membuat gila dirimu? Ayo. Kalau gila tidak sengaja, tidak wajib puasa, seandainya puasa tetap tidak sah. Maka dia wajib mengkodok karena kodoknya bukan. Nah, karena kalau tidak sengaja, maka tidak wajib mengkodok. Kalau sengaja mengkodok, selesai. Yang kedua, yang ketiga adalah orang sakit. Orang sakit tidak wajib berpuasa. Orang sakit kayak apa?
Jangan sampai nanti tiba-tiba ada anak gadis ngomong, hari ini saya tidak puasa Umi karena saya sakit. Sakit apa sayang ini? Jerawat. Jerawat di hidung. Tidak. Penyakit yang memberatkan. Yang bisa jadi penyakitnya semakin parah karena berpuasa, atau lambat sembuhnya, atau memberatkan pada dia. Berat dengan sakit. Ada sakit bikin lemas. Ada sakit dengan puasa semakin lambat. Atau mungkin ada dia wajib minum obat yang sifatnya tertib. Kalau sampai tidak minum obat bisa semakin parah penyakitnya. Itu ada. Maka nggak usah berpuasa. Nah, maka sakit yang berat itu menurut dua orang. Bukan sakit-sakit biasa. Ya. Sakit yang berat di sini adalah menurut dua orang. Yang pertama adalah menurut dirinya sendiri, pengalamannya. Kapan dia puasa, pasti penyakitnya semakin parah. Tidak kuat. Boleh berbuka puasa bagi dia. Yang kedua adalah menurut dokter. Yang dokter nasihati, tolong jangan sok beribadah. Dengar nasihat dokter. Kalau dokter mengatakan, ibu istirahat, jangan puasa dulu demi kesehatan ibu. Dengar. Maka jangan maksakan diri untuk berpuasa. Jangan maksakan diri untuk berpuasa. Jangan dipaksa untuk berpuasa. Karena dokter yang lebih tahu dalam hal ini, dokter muslim yang hadik, yang pinter, bukan dokter salah resep terus, salah diagnosa terus, bukan. Dokter yang pinter, muslim, bisa dipercaya. Baik. Kemudian dalam urusan orang sakit ini, sakit ada dua. Sakit yang dalam dugaan kita ya biasa bakal sembuh. Sakit yang kedua adalah sakit yang ya sudah nggak sembuh menurut dokter dan sebagainya. Maka karena sakit seperti itu, maka cara mengkodoknya ada dua. Jika sakitnya ada harapan sembuh, misalnya kita diare biasa, insya Allah habis sehari 2 hari sembuh. Maka berbuka hari ini wajib kita kodok. Karena kita sakitnya ada harapan sembuh, maka dikodok nanti saat sembuh. Ada sakit yang menurut dokter adalah nggak akan ada harapan sembuh, sakitnya parah dan parah. Sehingga ya kata dokter, waduh sakitnya ini parah Pak. Kalau sudah kata ada harapan sembuh, ya Allah Maha Kuasa, cuman secara hitungan medis enggak. Maka kalau sudah kata dokter penyakit yang bakal sembuh, ya nggak ada kodok, nggak ada sembuh, kapain kodok. Cuman wajib membayar fidyah. Jadi kalau sakitnya adalah sakit yang tidak sembuh dalam dugaannya, maka dia membayar fidyah. Fidyah itu membayar makanan pokok kita 1/4 dari zakat fitrah. 1/4 dari zakat fitrah Anda, selesai. Atau 1 mud, 6,7 kurang lebih ya. Baik, kemudian setelah orang sakit adalah orang tua. Orang tua tidak wajib puasa. Orang tua maksudnya bukan karena ketuaannya, sebenarnya semuanya kembali kepada lemahnya seperti orang sakit. Makanya kita cecer antara orang tua dengan orang sakit itu mirip-mirip. Maka nanti cara menghafalnya pun enak nanti. Jadi langsung hafal dari majelis ini ya. Anak kecil sama orang gila itu mirip-mirip, sama hilang akalnya nggak ada. Orang sakit sama orang tua itu mirip-mirip sudah. Orang tua itu sudah kayak orang sakit itu pasti kayak orang tua. Itu mirip-mirip kita cecerkan. Orang tua yang kalau berpuasa menjadi lemas, maka tidak wajib baginya berpuasa. Maka jangan dipaksa, wahai anak yang baru ngaji, puasa ibu. Kemudian juga mungkin dia karena orang tidak mengerti hukum sehingga dianggap puasa wajib, sampai mungkin kakek nenek hari ini memaksakan diri karena takut kepada Allah. Maka fahamkan kepada mereka, selagi sakit tidak wajib berpuasa. Sakit tidak wajib berpuasa. Kemudian setelah itu adalah wanita haid dan juga wanita nifas. Kalau sudah wanita haid dan nifas, maka kalau orang tua itu gimana puasanya? Tidak wajib puasa. Kemudian di samping tidak puasa, dia tidak wajib qadha. Karena nggak akan mudah lagi kan kayak orang sakit yang bakal sembuh. Maka kalau orang tua bayar fidyah. Makanya orang tua tidak puasa hari ini, kita bayarkan fidyah hari itu. Gambarnya begitu, harus paham begini. Harus paham benar. Kemudian setelah itu adalah haid dan nifas. Mirip juga antara haid dengan nifas. Tidak wajib berpuasa orang haid, tidak wajib puasa orang kena nifas. Bahkan kalau puasa tetap tidak sah. Kemudian mereka tidak wajib bayar fidyah. Wajibnya hanya qadha saja.
ibu-ibu faham ini tidak pernah suruh bayar fidyah karena hanya wajib mengqadha saja. Kemudian yang 3 tahun. Kalau anaknya 10 kan 30 tahun nggak usah puasa itu. Nah ya, okay. Jadi seperti itu. Kemudian kalau hamil dan menyusui adalah dilihat mengqadha dan tidaknya. Kalau dia hamil atau menyusui itu khawatir akan dirinya, lemes, takut nanti gimana bahaya kepada dirinya, maka dia hanya wajib membayar qadha saja dan tidak membayar fidyah. Tetapi kalau dia nggak khawatir kepada diri, saya sih biasa, nggak apa-apa, cuman kasihan anak saya, karena dia memikirkan anaknya saja, sementara dianya nggak ada masalah, maka dia boleh berbuka karena menjaga sang anak, cuman nanti wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah. Kemudian yang terakhir adalah orang yang bepergian. Kalau Anda bepergian, asalkan dengan catatan di hari itu Anda sebelum subuh sudah berada di perjalanan. Kalau Anda sebelum subuh ada perjalanan, maka siangnya Anda boleh berbuka. Tujuannya adalah harus tidak kurang dari 80 km. Misalnya Anda mau pergi ke Semarang, tadi pagi sebelum subuh sudah keluar, Anda boleh berbuka. Anda tidak wajib berpuasa. Cuma mana yang lebih bagus antara puasa dan tidak dikembalikan kepada Anda. Jika puasa berat bagi Anda, maka Anda lebih baik berbuka. Jika ternyata puasa nyaman bagi Anda, lebih baik berpuasa. Jadi nyantai. Kemudian ya, untuk orang yang bepergian, maka wajib dia mengqadha saja dan tidak wajib membayar fidyah. Jadi dengan syarat apa? Di malam sebelum subuh dia sudah berada di bepergian. Misalnya hari begini kita mau pergi ke Semarang, maka tidak boleh berbuka karena kita sudah masuki waktu pagi, sudah waktu puasa. Tapi nanti kita nginep di Semarang besok, ya boleh karena kita di Semarangnya bepergian, musafir kita, bukan rumah kita Semarang. Seperti itu adalah masalah siapakah orang yang tidak wajib berpuasa. Kita ulas dari yang pertama, anak kecil dan orang gila, orang sakit dan orang tua, orang haid dan orang nifas, orang hamil dan orang menyusui, ading sendiri satu bepergian. Sudah hafal begitu. Kemudian nanti ada tambahan, misalnya harus kita sampaikan, orang yang tiba-tiba menemukan dirinya lemah di pertengahan puasanya. Apakah karena pekerjaannya yang berat atau yang lainnya? Pekerja berat, tukang becak, tukang batu dan sebagainya, dia tetap wajib berpuasa. Jangan sampai tidak berpuasa. Cuma jika di tengah perjalanannya kenapa lapar, haus banget sampai dia lemes, sampai mau jatuh pingsan, maka dia boleh berbuka saat itu. Saat apa? Ya saat terbukti dia lemah. Tapi kalau dia berbuka dari pagi haram, nggak boleh. Tukang becak misalnya, atau tukang batu, kerja keras, tahunya dari pagi sudah nggak puasa, haram dosa bagi dia. Mendahului Allah. Bisa jadi kata bosnya, kamu tidak usah kerja deh, tak gaji, bisa aja begitu. Atau begitu. Tiba-tiba dijemput sama anaknya, "Mbah, ayo, aku datang nggak usah kerja ya, ayo." Makanya tolonglah takut kepada Allah. Karena permasalahannya ini salah faham, sehingga mentang-mentang kerjaannya berat, dari pagi sudah sarapan jam 7 pagi, makan banyak. Nggak boleh seperti itu. Anda sahur yang benar, baru besok bekerja. Kalau ternyata di perjalanan Anda dalam bekerja, kok kemudian tidak mampu, tidak kuat, lemes dan sebagainya, maka dia boleh berbuka saat itu. Baik, kemudian kalau kita jejer daripada anak kecil, orang gila dan seterusnya, begini caranya. Kalau fikih kita ada gambaran tampil begini ya. Mungkin kameranya, tolong ada yang konsen. Ini kan begini kita tulis. Jadi setelah anak kecil, orang gila itu ada kotak 2. Tulisannya di atas qadha, kanannya adalah fidyah. Dan 3 coret. Anak kecil tidak qadha, tidak fidyah. Orang gila ada 2. Yang gila tidak disengaja, tidak qadha, tidak fidyah. Kalau gilanya sengaja, qadha saja, tidak fidyah. Kemudian orang sakit ada 2. Sakit yang akan sembuh qadha, tidak fidyah. Kalau orang sakit yang nggak bakal sembuh, fidyah, tidak qadha, gitu. Kalau orang anak hamil, orang haid, qadha saja, tidak fidyah. Nifas, qadha, tidak fidyah. Dan begitu seterusnya.
Menyusui ada dua, menyusui yang takut atas dirinya, takut atas bayinya. Takut atas dirinya, qadha saja, tidak fidyah. Kalau takut akan bayinya saja, fidyah, tidak pakai qadha dan seterusnya. Bepergian, qadha saja, tanpa fidyah. Biar mudah dihafal. Jadi kalau jadi belajar itu ya paling tidak ayo hafal. Tidak semuanya nanti setiap milad buku lagi. Sengaja kami hadirkan dengan cara yang mudah untuk menghafal. Baik. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.